Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara pemaparan visi misi calon ketua Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara GPAN Pusat periode 2022-2023. Saya Syam Abdul Rahman pada hari ini diberikan mandat untuk memimpin acara pada malam hari ini dan sebagai MC pada acara hari ini. Acara ini diselenggarakan dalam rangka penajaman visi misi calon ketua sehingga dapat meyakinkan para pemimpin dalam memberikan suaranya pada tanggal 20 Januari 2022. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan calon ketua GPAN periode 2022 dan 2023, yaitu calon nomor 1, Muhammad Ikhlas Darmawan dari GPAN Pasuruan. Calon nomor 2, Uswatun Nafsika Desi Artawidi, Sarjana Teknik dari GPAN Kediri. Sebelum memasuki acara malam hari ini, saya akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh masing-masing calon ketua. Yang pertama adalah calon ketua wajib menyalakan kamera dan open mikrofon. Yang kedua, kampanye dan debat calon ketua dilaksanakan secara terbuka yang akan dipimpin oleh moderator. Ketiga, masing-masing calon ketua akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Calon lawan tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan calon yang sedang berbicara. Jadi saya ulangi, calon lawan tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan calon yang sedang berbicara. Yang keempat, waktu akan dihitung ketika calon ketua akan berbicara. Yang kelima, calon ketua tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal.
Yang keenam, moderator berhak memotong dan menghentikan pembicaraan kandidat saat waktu yang diberikan telah habis. Dalam acara malam hari ini akan terbagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen pertama, pemaparan visi misi tiap calon ketua. Segmen kedua yaitu menanggapi pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia, para panelis, serta penonton. Segmen ketiga yaitu tanya jawab antar calon ketua GPAN periode 2022-2023. Para panelis yang akan memberikan pertanyaannya pada malam hari ini yaitu yang pertama, Kak Deviana Savitri, Ketua GPAN Pusat periode 2017-2019. Yang kedua, Kak Muhammad Khairul Anam, Sarjana Pendidikan, Ketua GPAN Pusat periode 2019-2021. Baik, karena waktu terus berjalan, kita akan memasuki segmen pertama, yaitu pemaparan visi misi dari calon ketua. Untuk pemaparan visi misi kali ini akan dimulai sesuai dengan nomor urut calon ketua. Maka dari itu, kepada Kak Muhammad Ikhlas Darmawan, dalam pembacaan visi misi akan kami berikan waktu selama 5 menit untuk menjelaskan visi misi yang akan dijalankan pada saat akan memerintahkan Ketua GPAN 2022-2023. Kepada Pak Muhammad Ikhlas Darmawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, permisi, mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena ini saya bisa dibantu share screen dan sudah dikonfirmasi. Ya, bisa, Kak. Baik, terima kasih. Baik, untuk menunggu sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Darmawan. Saya dari ex GPAN Malang, ya. 2 tahun di GPAN Malang. Alhamdulillah saya saat ini menempuh pendidikan di semester 8 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya yang terhormat Ketua Umum GPAN Pusat Pak Khairul Anam dan beserta jajarannya, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan regional GPAN yang saya banggakan. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk seluruh panitia yang terlibat dalam Munas kali ini. Baik, langsung saja, saya sudah perkenalan tadi. Berikut saya akan paparkan visi dan misi saya. Ya, kembali lagi, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Darmawan. Boleh di next. Baik, adapun visi saya ialah terwujudnya GPAN, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara yang cakep, cermat, adaptif, kolaboratif, empati, penuh tanggung jawab, serta berkedudukan masif dan inovatif. Nah, di sini artinya cermat dalam penentuan timeline, proker, dan lain-lain. Kemudian adaptif, artinya kita harus siap dalam menghadapi situasi bagaimanapun itu. Kemudian kolaboratif, ini hal yang sangat penting bagi kita, bahwa kolaboratif ini ialah
sebuah media ataupun sebuah jaringan yang membuat kita dikenal seperti itu. Kemudian empati, penuh tanggung jawab, serta berkedudukan masif, utuh seperti itu, dan mewujudkan inovasi-inovasi yang nantinya akan diwujudkan oleh GPAN Pusat. Oke, minta tolong di next. Oke, adapun misi untuk menunjang visi saya ialah yang pertama revitalisasi sinergitas antara pihak internal dan eksternal. Pihak internal di sini ialah kita nanti sebagai GPAN Pusat beserta eksternal, baik teman-teman dari regional maupun teman-teman eksternal kan banyak. Nah, bisa dari teman-teman media, medpar, sponsorship dan lain-lain. Nah, ini harus divitalkan kembali, artinya peran pentingnya harus dimaksimalkan kembali. Kemudian melakukan restrukturisasi struktur komunitas agar lebih mampu berdampak dan beradaptasi dalam menampung aspirasi seluruh regional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan awareness masyarakat terkhusus anggota regional terhadap peran dan kontribusi GPAN Pusat. Artinya GPAN Pusat harus merangkul kembali per regional masing-masing. Artinya per regional itu tahu apa GPAN Pusat ini ada untuk apa, seperti itu. Artinya kita harus ada di tengah-tengah regional itu sendiri. Kita harus ada untuk teman-teman seperti itu. Baik, bisa minta tolong di next. Nah, adapun program kerja unggulan yang saya terapkan yang pertama yaitu jemput aspirasi. Jemput aspirasi ini dilakukan per regional, baik itu secara online ataupun offline. Ini biasanya dilakukan sebelum rakernas, artinya kita jemput aspirasi ke setiap regional, misalnya per 2 pekan itu kita mengunjungi secara online 3 regional, kemudian dilanjut 2 pekan selanjutnya 3 regional dan seterusnya. Artinya jemput aspirasi ini kita tahu bahwa GPAN ini adalah milik kita bersama. Namun keputusan akhir tetap divalidasi oleh pusat, namun seluruh regional wajib melakukan aspirasi itu, bahwa kita satu, kita untuk berjalan beriringan seperti itu. Kemudian minta tolong di next, Kak. Kemudian program kerja yang kedua ialah kurikulum mengajar, pengadaan pedoman, artinya ini suatu GPAN Pusat ini punya kurikulum mengajar, misalnya gitu. Nah, kita membuat pedoman itu yang nantinya bisa didistribusikan ke per regional. Namun kita sesuaikan kembali, kegiatan seperti ini relevankah untuk di regional seperti itu. Kemudian minta tolong di next, Kak. Mohon maaf, Kak, waktu tinggal 1 menit lagi. Baik, terima kasih, Kak. Kemudian ialah pondok pustaka, artinya ini adalah implementasi dari yang sebelumnya, yaitu kita akan mengajar dan fan sharing. Baik, bisa di next, Kak. Nah, kemudian ialah di akhir, nah ini adalah awarding nights, artinya intinya awarding. Nah, itu meliputi yang pertama community performance, yang kedua games, dan community award. Artinya kita adakan motivasi dan apresiasi. Artinya ketika kita adakan apresiasi seperti ini, teman-teman akan terus terlibat untuk bisa beriringan dan membangun GPAN ini ke depannya. Seperti itu, mungkin ada leader terinspiratif, kemudian regional teraktif, dan seterusnya. Kemudian bisa di next, Kak. Nah, berikut ialah closing dari saya. Jika Anda belum berhasil, maka caranya yang diubah, bukan tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari nomor urut 1, semoga bisa dengan hashtag saya cermat dan berdampak bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan visi dan misi dari calon nomor 1
Kak Muhammad Ikhlas Darmawan. Selanjutnya mari kita mulai mendengarkan pemaparan visi dan misi calon ketua nomor urut 2, yaitu Kak Uswatun Nafsika Desi Artawidi, Sarjana Teknik. Kepada Kak Uswatun, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Sudah. Oke. Mohon maaf untuk kegiatan hari ini saya masih di perjalanan. Maaf Kak, suaranya belum terdengar. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Uswatun, ini suaranya belum masuk. Sudah masuk kok, Kak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Usnatun Nafsika Desi Artawidi, bisa disapa Usna. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memimpin kegiatan hari ini, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, dan yang terhormat kepada Ketua GPAN Pusat beserta rekan-rekan. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan visi dan misi sebagai calon Ketua Umum di GPAN Pusat. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan visi saya, yaitu terwujudnya perpustakaan anak Nusantara yang progresif. Dalam mendukung visi tersebut, saya akan mengisi dengan misi-misi. Di antaranya, pertama menghadirkan, yang kedua dan yang ketiga menjadi garda inovasi literasi. Dari misi pertama saya menghadirkan budaya inklusif dan masyarakat serta seluruh anggota dari GPAN dalam setiap program kerja dan kegiatan lainnya. Lalu peran kedua yaitu menggunakan peran kolaboratif, di mana dalam peran kolaboratif ini saya akan menggandeng seluruh regional dan kegiatan dan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat juga. Lalu untuk peran atau misi yang ketiga menjadi garda inovasi literasi, di mana literasi saat ini sedang digencarkan, sehingga perlu adanya GPAN ini untuk bisa menjadi inovasi bagi seluruh lapisan, baik komunitas, organisasi, dan instansi lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Waktu masih tersisa 2 menit. Ada tambahan lagi dari Kak Uswatun? Saya rasa cukup. Baik, terima kasih atas pemaparan visi misi dari Kak Uswatun. Untuk selanjutnya kita memasuki segmen kedua, yaitu menanggapi pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia, para panelis, serta penonton. Di sini untuk ketentuan waktu, yaitu dalam menanggapi pertanyaan yang akan diberikan, tiap-tiap calon diberikan waktu sebanyak 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh panitia, para panelis, serta penonton. Untuk pertanyaan yang pertama dari panitia. Didengarkan baik-baik. Berdasarkan visi GPAN,
yaitu mendorong anak Nusantara untuk meningkatkan minat baca. Anda sebagai calon ketua, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan minat baca anak Nusantara, khususnya anggota GPAN, dengan tidak mengedepankan pemaksaan serta doktrinasi agar lebih mudah diterima dan dijalankan oleh generasi sekarang? Apa pertanyaannya sudah jelas? Baik, sudah Kak. Baik. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit. Untuk yang menjawab pertama yaitu dari Kak Ikhlas. Waktu 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Ini sesuai dengan program saya, ialah tadi adalah saya sendiri GPAN Pusat akan mengajak rekan-rekan kita di GPAN Pusat untuk menyusun pedoman mengajar tadi. Artinya saya akan melakukan pendekatan di sana. Nah, di situ ada pondok pustaka nantinya. Nah, kita di sana mungkin setelah pedoman itu dibuat, artinya kita terapkan di sana. Nah, kita sesuai pedoman itu ya, kita terapkan di sana. Kemudian bagaimana nantinya kita sebagai evaluasi, misalnya kita per 2 bulan itu kita adakan pondok pustaka di sana dengan membawa buku ya, kemudian 2 bulan lagi kita pindah tempat, 2 bulan lagi kita pindah tempat, seperti itu. Nah, ini sudah diterapkan di regional saya sendiri. Saya berangkat dari regional Malang. Di regional Malang ada bocah pustaka, artinya alhamdulillah seperti itu ya, sangat relevan di sini. Nah, dan terbukti berhasil. Nah, ini bisa diterapkan nantinya untuk langkah saya, pedoman saya di GPAN Pusat untuk mewujudkan ini. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apa ada tambahan lagi, Kak? Sudah cukup. Terima kasih. Baik. Selanjutnya dari Kak Uswatun Nafsika. Untuk menanggapi pertanyaan, diberikan waktu 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk kegiatan atau program kerja yang akan dijalankan nanti, dari saya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing regional, sehingga nantinya kebutuhan itu akan dapat menjawab dari masalah yang diberikan. Contohnya, untuk mengajak membudayakan literasi, jadi kita mulai dengan ini, memberikan feedback yang bagus kepada rekan-rekan di internal terlebih dahulu. Seperti kita membiasakan untuk bercerita ataupun membagikan kisah inspirasi dari apa yang telah dibaca. Nah, dari situ nanti kita bisa mengenali karakter dari internal atau dari anggota, sehingga nantinya kita bisa membagikan kepada lingkungan kita, yaitu sesuai dengan misi saya, yaitu inklusif, jadi mengajak atau mengikutsertakan dari yang internal, lalu menginklusifkan ke lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Baik, tersedia, Kak, apabila ada tambahan. Cukup. Baik, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan pertama dari panitia. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, dalam sebuah organisasi dibutuhkan seorang ketua yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anggotanya. Di sini diperlukan sebuah teknik dalam memimpin. Selain itu, pada GPAN sendiri yang memiliki banyak sekali wilayah regional, juga dibutuhkan metode untuk mengembangkan potensi lokal daerah dalam meningkatkan budaya membaca. Pertanyaannya, bagaimana model kepemimpinan dan grand design dari Anda sebagai calon ketua yang akan membawa GPAN menjadi lebih baik? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah, Kak. Baik. Selanjutnya yang menanggapi pertanyaan yaitu calon nomor urut 2 kepada Kak Uswatu Nafsika. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang diberikan. Jadi, model kepemimpinan seperti apa yang akan saya jalankan nantinya, di mana dalam permasalahan dari pertanyaan tersebut, bahwa untuk menggerakkan anggota perlu adanya contoh. Jadi, sebagai seorang pemimpin, kita harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada anggota, sehingga nantinya anggota akan menjadi lebih percaya dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan literasi. Jadi, sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya memberikan instruksi ataupun perintah saja, tetapi kita juga harus serta ikut dalam kegiatan tersebut. Contohnya, sebelum adanya event besar, itu kita harus bisa mengajak atau mengkoordinasikan terlebih dahulu persiapan-persiapan apa yang akan diperlukan dalam event tersebut. Sehingga dalam koordinasi itu nanti kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anggota. Nah, dari kegiatan diskusi yang secara intens tersebut, kita juga akan mengetahui kebutuhan apa dari setiap anggota yang perlu dikembangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu masih tersedia 30 detik, Kak. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih atas pemaparan jawaban yang diberikan. Selanjutnya kepada Kak Ikhlas, waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk hal ini sesuai dengan visi saya, di situ ada empati. Nah, saya merasa ialah pemimpin yang baik ialah pemimpin yang empati. Empati itu apa? Pemimpin yang tahu setiap anggotanya, kelemahan dan kelebihan anggotanya, seperti itu. Artinya kita tahu anggota kita sakit, anggota kita prestasi, seperti itu. Nah, di situ saya lanjutkan dengan program kerja unggulan saya ialah jemput aspirasi, seperti itu. Nah, jemput aspirasi ini wajib dilakukan. Contohnya per 2 pekan itu kita mengunjungi secara online 3 regional, seperti itu, bergantian setiap per 2 pekan, seperti itu. Artinya ketika kita jemput aspirasi seperti itu, di awal kita sudah menjemput ide-ide mereka. Nah, kita sudah mengajak mereka untuk membangun untuk resolusi ke depannya, seperti itu. Artinya mereka sudah merasa dihargai di awal. Nah, ini penting sekali juga mengenalkan pusat sendiri, seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya di situ, di akhir, nah itu ada program unggulan saya ialah awarding. Nah, awarding itu juga sama, di penutupan mereka juga layak untuk
ditambah motivasi kembali dan diadakan awarding supaya mereka lebih termotivasi dan mendapatkan apresiasi dari apa yang mereka lakukan di mengarungi GPAN seperti itu. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu tersisa, Kak? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pemaparan dari jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari panelis. Yang pertama dari Kak Deviana Savitri, selaku Ketua GPAN Pusat periode 2017-2019. Kepada Kak Deviana Savitri untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi langsung saja ya untuk pertanyaannya untuk para calon ketua mohon diperhatikan karena saya hanya akan mengatakan sekali saja seperti itu. Ya, pertanyaan saya adalah sebutkan satu gerakan di luar GPAN yang menginspirasi para calon ketua ini, dan secara teknikal best practice apa yang akan teman-teman terapkan dari gerakan yang menginspirasi itu untuk GPAN ke depannya, dan legasi apa yang akan teman-teman calon ketua lakukan atau tanamkan selama 2 tahun periode ketika teman-teman menjabat sebagai ketua GPAN. Cukup jelas ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Deviana Savitri atas pertanyaannya. Kepada calon ketua nomor urut 1, waktu menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Devi. Terima kasih banyak. Ini merupakan seputar selling point dari luar atau yang saya pernah lakukan di luar yang akan saya terapkan di GPAN Malang, GPAN Pusat seperti itu. Nah, yang telah saya lakukan di luar ialah terkait pondok kejar mimpi. Saya pernah melakukan pondok kejar mimpi. Artinya hal ini dilakukan selama satu kepengurusan, namun berpindah-pindah. Misal 2 bulan itu di tempat ini kita mengadakan mengajar, inspiring, kemudian sekaligus parenting, mengenalkan kepada orang tuanya seperti itu. Dan alhamdulillah itu terbukti berhasil ya. Kemudian 2 bulan selanjutnya kita pindah dan 2 bulan lagi kita pindah seperti itu. Artinya hal-hal seperti itu harus kita terapkan bahwa anak itu nggak melulu untuk diajar, tapi diselipi dengan inspiring, fun, games seperti itu. Dan itu sangat relevan dan mengapa saya mencoba untuk memasukkan di program unggulan saya ialah Pondok Pustaka. Ya, saya terinspirasi dari sana. Semoga hal ini bisa relevan. Nah, nanti bisa ditinjau kembali dengan pengadaan kurikulum yang ada, yang akan kita godok bersama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Kak Muhammad Ikhlas Darmawan. Selanjutnya kepada Kak Usnatun, waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari panelis, Mbak Devi. Nah, dari saya, gerakan yang dari luar yang menginspirasi saya itu adalah dari gerakan Minggu Cerdas, di mana
setiap hari Minggu nantinya anak-anak akan diajak untuk terlibat dalam kegiatan keliterasian yang mengundang rasa ingin tahu mereka. Salah satunya di mana saat ini anak-anak sudah jarang berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, justru malah lebih asik dengan gadgetnya masing-masing. Nah, dinamakan Minggu Cerdas, jadi anak-anak itu nanti akan mengikuti hari tanpa adanya gadget dan berinteraksi sesama teman sebayanya. Misalnya, dalam berkegiatan itu nanti akan dikenalkan permainan edukasi yang mengundang daya motorik anak sendiri. Selain itu juga, anak akan diberi masukan atau pertanyaan dari dirinya sendiri itu apa yang ingin diraihnya. Misalkan dia mengalami masalah dalam kegiatan belajar atau kurang percaya diri. Nah, dari masalah tersebut, dari GPAN Pusat ini, harapan saya dapat mengarahkan anak-anak itu menjadi pribadi yang terbuka. Nah, terbuka untuk bisa bercerita. Nah, dari sini nanti akan memudahkan dari anggota atau dari GPAN Pusat untuk itu tadi sesuai dengan misi saya, yaitu menginklusifkan dan mengajak teman-teman sebayanya terlibat dalam kegiatan GPAN Pusat. Demikian dari saya. Terima kasih atas pemaparan jawaban dari Kak Husnatun Nafsika. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua datang dari panelis atas nama Kak Muhammad Khairul Anam, Sarjana Pendidikan, Ketua GPAN Pusat periode 2019-2021. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan yang telah disiapkan. Baik, terima kasih Mas Sam ya dari GPN Mojokerto. Ya. Sebelumnya langsung saja ini saya itu ya pertanyaannya untuk Mas Ikhlas sama Mbak Usna. Nah, untuk pertanyaannya yaitu GPN sekarang ini kan ada 18 regional. Nah, dari calon ketua sekarang ini, kira-kira ke depan nanti GPN ini kayaknya kalian bagaimana? Regionalnya ke depan jumlahnya berapa? Atau ingin memperluas bagaimana caranya nanti? Jadi selama ini kan di regional ini kan masih perlu adanya sistem rekrutmen yang pas ya, dan sistem untuk pendirian GPAN juga. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman calon ketua GPAN pusat yang sekarang ini terutama bisa mempertahankan GPAN regional yang sekarang, dan bagaimana caranya untuk memperluas ataupun menambah regional biar GPAN lebih dikenal di masyarakat. Mungkin itu untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Khairul. Untuk selanjutnya yang menjawab kepada Kak Usnatun. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih dari pertanyaan kedua panelis Mas Anam. Terkait cara untuk mengembangkan atau memperluas regional di GPAN sendiri, dari saya, karena digitalisasi media sudah berkembang di era sekarang, perlu adanya upgrade, ya, perlu adanya upgrade, di mana nanti juga kita dari GPAN akan mempromosikan atau membranding dari GPAN
untuk bekerjasama dengan platform-platform digital saat ini. Nah, seperti yang saya ketahui, ada beberapa regional sudah terlibat dengan platform yang dapat mengupgrade dirinya. Nah, selain itu juga gunanya untuk mengupgrade digitalisasi ini, harapannya juga memperluas jaringan. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa di daerah yang kurang akan SDM-nya bisa ikut bergabung. Nah, untuk yang kedua tadi, mohon maaf, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana cara ini tadi ya, mengajak atau meregenerasikan di internal. Nah, itu tadi juga bisa dilakukan dengan mengupgrade dari regional. Yang mana ada regional yang sudah lama vakum, itu nanti bisa disosialisasikan untuk upgrade menjadi atau merekrut anggota barunya agar nantinya di regional itu tidak vakum. Jadi ada regenerasi antar anggota atau berikutnya agar kegiatannya tetap jalan dan saling berkoordinasi dan berkolaborasi seperti misi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan jawaban dari Kak Usnatun. Selanjutnya dari Kak Muhammad Ikhlas Darmawan. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang saya tahu, karena GPAN ini arahnya akan jadi yayasan, tentunya kami akan terus mengawal ini, sembari kita memikirkan tentunya saya kepikiran untuk terus menambah regional-regional yang ada. Nah, di situ sebelumnya saya yang pertama yang sudah ada dalam catatan saya ialah kolaboratif, artinya kolaboratif dengan media apapun itu, Medpar, platform dan lain-lain. Nah, itu juga sudah ada listingnya. Kemudian sebelumnya sudah beberapa dihubungi dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya juga tentunya dengan kolaboratif dengan komunitas-komunitas yang lain. Nah, saya sebelumnya juga ada pembicaraan dengan salah satu founder dari komunitas yang berfokus di bidang pendidikan juga. Artinya kita akan bergandeng, misalnya bagaimana kita membonding agar masyarakat luas ini tahu GPAN pusat itu ada. Nah, tentunya ini juga ada sinergitas kita dengan para regional gitu. Nah, itu kan yang saya rasakan, mohon maaf ini mewakili teman-teman dari GPAN Malang juga saya, bahwa selama ini dari pusat itu istilahnya masih kurang merangkul. Nah, itu dari awal makanya perlu jemput aspirasi agar seluruhnya bisa kita rangkul dan bisa kita kita kasih gambaran gimana resolusi GPAN untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan jawaban dari Kak Muhammad Ikhlas Darmawan. Untuk selanjutnya, apabila ada audiens yang ingin bertanya, kami berikan waktu untuk bertanya sekitar 3 pertanyaan. Saya izin menanyakan, Kak Moderator. Oh, baik, Kak Naufal. Ya, silakan. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih dan juga mohon izin minta tambahan waktunya. Sebelum menyampaikan pertanyaan akan saya sampaikan sebuah pengantar berupa studi kasus. Jadi saya minta tambahan waktunya sebentar aja. Apakah diperbolehkan, Kak Moderator? Baik, Kak. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Naufal dari GPAN Malang. Sangat luar biasa sekali ya menyimak penyampaian visi, misi, tujuan, serta program unggulan dari kedua calon, Kak Ikhlas dan juga Kak Usnatun. Jadi saya dari regional Malang,
kebetulan tadi pagi juga sudah berdiskusi dengan Kak Ikhlas mengenai hal-hal apa yang perlu disampaikan. Memang betul di sini saya ingin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Ikhlas. Dari GPAN pusat ini dirasa kurang merangkul. Kenapa kita bisa bilang kurang merangkul? Ini kasus yang ada di GPAN Malang ya. Saya yakin kakak-kakak yang ada di pusat ini ada beberapa yang bergabung di grup WA regional. Nah, saya amati dari awal sampai selesai kepengurusan sekedar bilang halo, assalamualaikum, ataupun menanyakan kabar, perkembangan proker dari rekan-rekan itu seperti apa masih belum dilakukan. Sekedar ingin menanyakan gimana nih proker yang dijalankan. Ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi. Kalau misal ada yang kurang, bisa nih kakak bantu untuk carikan solusinya. Nah, yang kami harapkan dari regional itu bisa diberikan perhatian-perhatian kecil seperti itu. Bukan berarti rekan-rekan yang ada di Malang ini jomblo, tidak ada pasangan sehingga butuh perhatian ya. Tapi memang kita itu menginginkan, kalau diibaratkan, pusat sebagai atap. Nah, regional ini sebagai kamar-kamarnya. Pusat itu yang melindungi, yang mengayomi dari panas dan hujan, kalau diibaratkan. Jadi bukan suatu yang terpisah antara regional dan juga nasional. Harapannya permasalahan seperti ini bisa diselesaikan oleh Kak Ikhlas dan juga Kak Usnatun di periode kedepannya apabila ada salah satu yang terpilih. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin tanyakan juga, kenapa forum debat dan juga penyampaian visi misi ini dilaksanakan sebelum Munas. Padahal kalau kita lihat, tadi kan sudah disinggung juga organisasi panutan yang menginspirasi Kak Ikhlas dan Kak Usnatun itu seperti apa. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di beberapa organisasi itu juga penyampaian visi misi, tujuan, pemilihan itu merupakan agenda sakral di Munas. Nah, seharusnya itu digabung jadi satu, jangan dipisahkan. Kalau masa kampanye boleh dipisahkan. Tujuannya untuk apa? Nah, dari Kak Ikhlas sama Kak Usnatun ini ketika menyampaikan visi misi, tujuan, program unggulan secara offline, kan kita bisa tahu kualitas sebenarnya itu seperti apa. Ketika menghadapi audiens secara online dan offline itu kan berbeda. Nah, jadi kita bisa tahu kualitas, kemudian kapasitasnya seperti apa. Dan juga ini yang terakhir, yang ketiga, keluhan saya terkait dengan sosialisasi kegiatan hari ini ya, yang dikirim linknya itu mepet. Sebenarnya seharusnya itu dikirimkan jauh-jauh hari, jangan mendadak. Ini kalau saya izin untuk saran dengan segala hormat tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun ya. Jadi harapannya ini bisa di-share jauh-jauh hari, rekan-rekan yang ada di regional itu semuanya bisa ikut, bisa hadir, bisa tahu Kak Usnatun dan Kak Ikhlas ini menyampaikan visi misi tujuannya seperti apa. Nah, bisa kita lihat sekarang dari 18 regional itu yang hadir cuma 29. Nah, takutnya kan banyak yang nggak hadir. Yang nggak hadir ini kan ikut milih. Nah, kita juga belum tahu mekanisme pemilihannya itu seperti apa. Kita juga belum tahu nih cara pemilihannya seperti apa. Takutnya yang nggak hadir ini yang memiliki suara banyak di luar 29 yang hadir di sini memilih Kak Ikhlas, ya mungkin waduh iki kalau bahasa Jawanya waduh kira ketuanya ganteng wis tak pilih aja, atau waduh nomor 2 wedok ayu wis tak pilih aja, tanpa tahu kualitas sebenarnya seperti apa. Nah, pemilihan kandidat dari niat seperti ini yang sebenarnya ingin kita minimalisir. Jadi memang kita ingin Baik Kak, anggota yang dipilih untuk waktunya. kualitasnya terlihat. Nah, jadi itu hal yang ingin saya sampaikan. Pertanyaannya ini, kalau misalnya Kak Ikhlas dan juga Kak Usnatun menghadapi keluhan, kritik dari rekan-rekan di regional, itu bagaimana upaya tindak lanjutnya? Itu aja simpel. Terima kasih. Sebenarnya ingin saya sampaikan di Munas, berhubung forumnya sekarang pas ya, saya sampaikan sekarang. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya waktunya kelebihan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari Kak Noval. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Noval, calon ketua nomor 1, waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pernyataan dan pertanyaan Pak Noval, sangat luar biasa sekali. Itu juga menjadi bahan saya untuk kedepannya. Saya sangat bersyukur apabila ada
keluhan. Artinya keluhan itu buat apa? Itu penting karena kita kan pusat itu sebagai wadah, sebagai badan yang mengawasi, memvalidasi, yang menaungi seperti itu. Apapun itu, alangkah baiknya memang langsung ditujukan ke pusat. Seperti itu, ada keluhan langsung ditujukan langsung ke pusat gitu. Nggak perlu sama regional saling bingung sendiri gitu, langsung ke pusat. Nah, gitu. Kemudian saya juga nggak mau artinya GPAN pusat ini terkenal dengan satu orang misalnya GPAN pusat itu yang Kak Usnatun ini ya atau Kak Ikhlas ini ya, enggak. Nah, di situ kita wajib untuk ya ini berkolaborasi ini, sinergitasnya ini wajib kita memahami kembali secara mendalam. Ayo kita bareng-bareng. Kita ini rumah kita. Ayo kita perbaiki bersama-sama. Kita bentuk seperti apa yang relevan untuk regional ini. Misalnya keluhannya seperti ini. Nah, kita langsung kasih solusi. Relevankah ini untuk diterapkan di regional itu? Nah, itu seperti itu. Artinya tetap sinergi itu menjadi suatu yang harus kita. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Kak Muhammad Ikhlas Darmawan. Selanjutnya Kak Usnatun, waktu 2 menit untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Kak Naufal, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Mas Noval atas penyampaian pertanyaan dan saran yang diberikan. Dari saya, bila ada keluhan atau kritik yang masuk di GPAN pusat itu nanti, harapannya bukan sebagai momok ya, ataupun masalah yang besar di GPAN pusat. Nah, jadi harapannya adanya kritik ataupun keluhan itu tadi bisa menjadikan motivasi untuk mencari solusinya bersama dan nantinya untuk memperbaiki dari akar hingga tubuh. Jadi GPAN pusat itu diibaratkan sebagai perahu. Bila mana ada salah satu bagian perahu yang bocor, itu nanti bisa merusak segalanya. Nah, sehingga dengan adanya motivasi satu sama lain dan pemecahan masalah untuk menjadikan solusi, itu nanti bisa menutupi lubang di perahu tersebut. Nah, sehingga nanti perahu tersebut bisa sampai ke tujuan yang kita harapkan atau tujuan dari GPAN pusat ini nantinya. Seperti itu. Terima kasih. Waktu masih tersedia, Kak, apabila ada tambahan lagi. Sudah cukup. Baik, terima kasih atas pemaparan jawaban dari Kak Usnatun. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari audiens, dipersilahkan. Untuk pertanyaannya dari teman-teman. Baik, untuk menunggu dari teman-teman, ini tadi ada kiriman pertanyaan dari WhatsApp. Mungkin bisa saya sampaikan. Yang mau ditanyakan yaitu sebuah organisasi pasti perlu untuk dilakukan kaderisasi. Peran kaderisasi dalam organisasi untuk pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik, jamin keberlangsungan organisasi, dan sarana belajar bagi anggota.
Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan jika terpilih menjadi ketua untuk membangkitkan semangat tiap GPAN regional serta langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keefektifan kaderisasi dalam GPAN regional agar organisasi dapat terus berjalan? Sudah jelas untuk pertanyaannya? Cukup jelas. Baik. Untuk selanjutnya Kak Husnatun. Waktu menjawab adalah 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Terkait kaderisasi dan peran-peran yang dikaitkan dengan kaderisasi untuk internal atau anggota dari GPAN, nah, adanya GPAN Pusat ini sebagai wadah atau penampung inspirasi dan aspirasi dari masing-masing regional. Nah, sebagai wadah atau penampung, maka diperlukan kapasitas yang besar. Nah, dari kegiatan ini tadi atau kegiatan kaderisasi ini diharapkan dapat mewadahi minat dan bakat, inspirasi dan aspirasi dari masing-masing regional yang harapannya dengan adanya ini tadi dapat mensinergikan atau membuat langkah yang maju yang sesuai dengan saya yaitu progresif, yaitu langkah maju yang nantinya kaderisasi ini bukan hanya untuk pengenalan saja, tapi dapat mengeratkan anggota sama lain dan masing-masing regional. Nah, untuk kegiatan atau programnya yaitu tadi dengan pendekatan atau pengenalan, yang mana dari kegiatan ini kita bisa tahu kebutuhan atau minat hobi mana yang sesuai dengan anggota. Nah, dari sini nanti kita bisa kembangkan bersama, dan bila ada yang tidak sejalan, kita bisa arahkan untuk bisa saling berjalan untuk mencapai tujuan bersama dan sesuai dengan visi saya yaitu progresif. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Husnatun. Selanjutnya dari Kak Muhammad Ikhlas Darmawan, dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dan ini dari semua itu adalah hanya satu yang bisa saya simpulkan. Satu-satunya cara ialah sering mengajak kumpul offline ataupun online. Nah, ini kita wajib adaptif ya. Nah, itu adalah satu-satunya cara. Ini sesuai dengan program unggulan saya, yaitu yang pertama ialah jemput aspirasi. Sebenarnya itu karena apa? Ini betul ini sebagai wadah bahwa kita harus sinergi ya. Nah, dengan jemput aspirasi itu kita tahu maksud apa yang kalian inginkan itu apa. Nah, itu apakah relevan ketika dijalankan di regional masing-masing. Nah, itu kembali lagi nanti pusat yang menentukan, yang memvalidasi. Nah, itu. Nah, jika memungkinkan untuk offline, nah itu Pak, kita sambang. Sebenarnya kita juga harus duduk bersama seperti itu. Itu yang sementara sangat efektif, atau yaitu caranya kita harus duduk bersama, kita harus sambang baik offline maupun online, dan itu harus tetap adaptif sesuai visi saya, dan dari situ kita harus cermat dalam menentukan itu semua. Terima kasih. Masih ada waktu 18 detik, Kak. Baik, dari semua itu, nah terakhir pada akhirnya ialah adanya awarding itu. Nah, awarding itu untuk di akhir, untuk apresiasi.
Baik, terima kasih atas tanggapan dan serta jawaban dari Kak Ikhlas. Apabila ada pertanyaan dari audiens, tinggal satu kesempatan lagi. Dipersilahkan. Dari Kak Bagus itu ada yang ditanyakan, Pak? Kak Bagus. Sepertinya ada pertanyaan di kolom chat. Coba saya bacakan dari Kak Isti ini. Boleh saya bantu bacakan untuk pertanyaannya? Dengan banyaknya wilayah regional GPAN, perlunya sebuah strategi komunikasi yang baik agar informasi serta gagasan atau ide bisa tersampaikan secara menyeluruh dan dapat segera diimplementasikan. Pertanyaannya, jika salah satu dari Anda terpilih menjadi ketua pusat, bagaimana cara Anda dalam mengintegrasikan program pusat dengan regional agar saling terhubung dan berkesinambungan? Sudah cukup jelas pertanyaannya? Sudah. Baik, kepada Kak Muhammad Ikhlas Darmawan, waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya tidak mungkin melebar dari visi dan misi saya, dan ini kebetulan sesuai juga dari tadi. Dari sekian banyaknya regional, dan yang saya tahu 18 regional menuju 24 regional. Nah, bagaimana cara berkesinambungan antara pusat dengan regional? Itu tadi sesuai dengan program unggulan saya. Tentu kita adakan jemput aspirasi. Nah, jemput aspirasi itu udah pas kita bergantian. Per pekan atau per 2 pekan itu bergantian. Misalnya 3 regional, kemudian 3 regional lagi hingga selesai. Nah, kemudian jika ada offline itu juga diperlukan. Nah, duduk bersama offline, ya sekiranya yang dekat dulu kita sambang bareng-bareng, gitu. Ya, kita mendengar bareng-bareng. Gimana? Itu sangat dari tadi sudah saya jawab bahwa itu sesuai dengan program unggulan saya, ialah jemput aspirasi. Seperti itu. Kemudian dari situ apa yang mereka butuhkan, mereka harapkan, kemudian gimana solusinya. Nah, itu kita juga ajak pendapat juga, sembari tetap yang terakhir memvalidasi ialah dari pusat itu sendiri, gitu. Jadi semuanya
semuanya wajib ikut andil. Yaitu tentunya ada kesinambungan di sana. Terima kasih. Masih ada 9 detik. Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari calon nomor 1. Selanjutnya dari calon nomor 2, Kak Usnatun. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Jadi, strategi komunikasi apa yang bisa diterapkan dalam pengembangan GPAN pusat? Nah, dari saya cukup satu, yaitu saling simpan nomor dan saling follow sosial media. Jadi, dari kegiatan ini nanti bisa diketahui teman-teman mana yang belum menyimpan nomor satu sama lain. Nah, dari yang belum menyimpannya tadi kan akan muncul rasa kurang peduli. Nah, dari situ nanti bisa memicu komunikasi yang kurang baik. Sehingga saya harap nanti dalam kepengurusan GPAN pusat dari masing-masing anggota baik tingkat pusat ataupun regional diharapkan dapat saling menyimpan nomor satu sama lain untuk memudahkan komunikasi, dan kegiatan ini juga dapat menciptakan rasa kepedulian dari masing-masing anggota, di mana kita bisa terlibat di kegiatan anggota yang mana anggota itu misalnya kurang terbuka, jadi kita bisa pendekatan juga ke anggota tersebut. Jadi kita bisa mewadai inspirasinya tadi. Selain itu juga dari saya setelah menyimpan nomor, jangan lupa untuk diajak ngopi. Karena melewat ngopi, kita juga bisa muncul inspirasi ataupun ide-ide dalam pengembangan GPAN pusat. Terima kasih, sekian dari saya. Masih ada waktu sekitar 15 detik, Kak. Cukup. Baik. Terima kasih atas jawaban dan tanggapan dari calon nomor 2. Karena segmen kedua kita telah selesai, sekarang kita menginjak ke segmen ketiga, yaitu tanya jawab antar calon ketua GPAN periode 2022-2023. Untuk aturan dan ketentuan waktunya, yaitu selama tanya jawab, pertanyaan tidak boleh menyerang personal. Selanjutnya, untuk ketentuan waktunya ialah waktu untuk bertanya adalah 2 menit bagi tiap-tiap calon, dan waktu untuk menjawab adalah 3 menit. Di sini akan diberikan kesempatan bertanya, yaitu 2 pertanyaan. Cukup jelas? Cukup, Pak. Baik. Untuk yang bertanya, pertama yaitu dari calon nomor 2, Kak Usnatun, bertanya kepada calon nomor 1. Untuk waktunya adalah 2 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk sesi ini saya akan bertanya kepada calon nomor urut 1. Apa tindakan yang harus dilakukan bila mana terdapat anggota yang tidak kooperatif, justru mencari keuntungan sendiri, mengatasnamakan organisasi. Contohnya, dia bergabung dalam kegiatan kolaborasi bersama organisasi lain. Nah, dalam kegiatan ini, dia tanpa mengadakan diskusi terlebih dahulu dengan internalnya. Bagaimana tanggapan Anda dan solusi dari Anda? Terima kasih. Waktu masih tersedia, Kak? Ya, cukup. Baik. Kepada Kak Darmawan, apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, terima kasih. Baik.
waktu 3 menit untuk menanggapi pertanyaan dari calon nomor 2, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Usnatun atas pertanyaannya terkait bagaimana anggota yang gak kooperatif atau kurang kooperatif, namun mencari keuntungan dengan mengadakan kolaborasi tanpa adanya persetujuan dahulu dari ketua atau pusat gitu. Baik, bagi saya ialah yang pertama, selama itu baik boleh dilaksanakan. Selama itu baik boleh dilaksanakan. Namun ada kriteria-kriteria sendiri. Kemudian yang pertama, kooperatif itu tindakan yang kurang terpuji karena kita ini wadah bersama. Ini rumah kita bersama. Ayo, kalau ada ide cemerlang, kalau ada kurang sereknya di hati, aku nggak suka ini, segera diobrolkan. Nah, itu kita wajib, saya sendiri ada timeline untuk monitoring itu sendiri. Ada timeline monitoring sendiri, semisal 2 minggu sekali kita monitoring. Nah, kemudian saya juga akan buatkan pedoman timeline untuk per regional untuk diskusi dengan anggota-anggotanya dan evaluasi seperti apa dari masing-masing anggotanya itu. Nah, di situ tentunya saya akan diskusi kembali dengan tim saya, BPH saya, terutama saya sendiri yang akan memvalidasi itu. Ini enaknya gimana? Artinya ini sudah ada aja seperti itu yang sudah tidak bisa tertolong, ada yang masih bisa tertolong. Artinya kita lakukan pendekatan secara melalui koordinator atau ketuanya. Setelah itu jika tidak mumpuni, kita secara personal maunya seperti apa. Itu. Artinya wajib kita untuk monitoring seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang, selama itu kolaborasinya baik, gak apa-apa, dipersilakan. Namun memerhatikan kriteria-kriteria yang ada, penilaian-penilaian, patokan-patokan yang ada dari pusat itu seperti apa. Baik, terima kasih. Waktu masih tersedia 15 detik. Cukup Kak kiranya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Kak Ikhlas. Selanjutnya kepada Kak Ikhlas dipersilakan untuk bertanya, memberikan pertanyaan kepada Kak Tun. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya di sesi 3 ini untuk menanyakan kepada calon kandidat nomor 2 Kak Usnatun. Pertanyaan yang akan saya tanyakan ialah jika ada regional yang ingin bertemu secara offline, apakah GPAN pusat bersedia? Nah, mungkin saya bisa ulangi kembali, jika ada regional saat ini yang ingin bertemu secara offline, apakah GPAN pusat sendiri bersedia atau menyanggupi? Nah, ini kan tentunya kan dari kepalanya, dari ketuanya itu memvalidasi atau tidak. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Waktu masih tersedia 1 menit, Kak. Sudah cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada calon ketua GPAN nomor urut 2. Kepada Kak Usnatun, waktu 3 menit kami berikan untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari calon nomor 1. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari calon nomor urut 1 dari Mas Ikhlas mengenai kesediaan GPAN Pusat untuk bertemu secara offline. Nah, dari sini sebelum merujuk kepada mau atau tidaknya, kita harus tahu dulu tujuan apa yang ingin dicapai dari pertemuan ini. Nah, setelah itu nanti kita ketahui tujuan apa, kita juga harus tahu peran dari regional atau anggota di regional tersebut seperti apa. Misalnya, kalau kurang bisa untuk aktif atau maksudnya kurang bisa untuk diajak kolaboratif atau hanya sekedar memancing untuk main-main saja, tidak sungguhan untuk membahas topiknya, itu sebaiknya bisa dialihkan. Nah, hal ini juga dapat memangkas waktu untuk bertemu. Nah, selain itu juga kita harus juga tahu regional mana yang akan mengajak kita untuk bertemu. Karena tidak mungkin juga sebagai ketua itu nanti akan berangkat sendiri. Jadi kita juga akan mengajak atau menginklusifkan dari rekan-rekan di tim pusat untuk turut serta dalam kegiatan di regional ini. Nah, bila mana dari kedua belah pihak belum menemukan titik temu dalam segi waktu ataupun pembahasan yang dibahas, nanti bisa dialihkan dalam pertemuan online. Jadi nantinya tidak ada yang dirugikan ataupun diuntungkan salah satu pihak. Nah, selain itu juga dari kegiatan yang disampaikan itu sebenarnya dapat memberikan dampak yang baik. Nah, sehingga kita perlu urutkan dulu tujuan apa yang ingin diraih dari pertemuan itu. Demikian dari saya, terima kasih. Waktu masih tersedia sekitar 10 detik, Kak. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari selanjutnya akan kami berikan kepada Kak Usnatun untuk memberikan pertanyaannya kepada Kak Ikhlas. Waktu 2 menit, Kak. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk sesi ini pertanyaan kedua untuk calon nomor urut 1. Bila mana ada tanggapan atau saran kurang baik dari masyarakat kepada GPAN pusat ataupun regional. Nah, sebagai GPAN pusat, bagaimana tanggapan yang akan Anda lakukan? Dari pertanyaan saya, Ian. Waktu masih tersedia sekitar 1 menit, Kak. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih kepada Kak Ikhlas, calon ketua nomor 1. Apa sudah jelas? Untuk waktu menjawab 3 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Usnatun. Di pertanyaan kedua ini terkait dari luar terhadap pusat seperti itu. Nah, tentunya ini adalah sebuah bukan keluhan sebenarnya, ini akan menjadi sebuah masukan juga untuk GPAN pusat dalam mengarungi ini. Nah, ini sebagai saran ketika ada tanggapan jelek misalnya, oh kenapa seperti ini, kenapa nggak begitu. Nah, itu kita juga
adanya bukan memberi pembenaran. Nah, itu bukan seperti ini, arahnya mau ke sini. Mungkin ada kesalahpahaman di sana, kita bisa meluruskan. Nah, kita wajib menampung itu semua. Nah, kita juga wajib untuk memberi solusi. Seperti itu. Nah, jika mungkin bagaimana ini kan online sini offline. Wah, anak saya sudah ini kan di literasi ya. Anak saya udah jenuh pelajaran online. Apa yang bisa GPAN pusat atau GPAN tawarkan ya untuk meningkatkan kembali untuk mengajak anak-anak kecil untuk belajar, yaitu sesuai dengan program kerja kita. Nah, program kita seperti ini, mengadakan pondok pustaka, mengadakan cerita, ada dongeng. Nah, saya juga pernah mengadakan dongeng itu. Nah, ternyata ada banyak cara loh untuk mengajak anak-anak jenengan. Nah, jadi seperti ini, nggak perlu dikekang. Terserah mereka minta apa gitu. Kita fasilitasi. Jadi gitu. Semuanya wajib kita tampung, kita atur gimana, kita punya pedoman itu, kita juga berhak untuk mengedukasi orang luar, yaitu dari segi orang tua maupun kita beri solusinya. Nah, melalui program kerja yang akan kita tawarkan. Seperti itu. Terima kasih. Waktu masih tersedia sekitar 30 detik, Kak. Kiranya insya Allah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan calon nomor urut 2. Langsung saja untuk pertanyaan kedua dari Kak Muhammad Ikhlas. Ada calon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu untuk pertanyaan kedua ini yang akan saya tanyakan ke calon kandidat kedua, Kak Usnatun. Untuk pertanyaan kedua ini ialah bagaimana atau upaya pendekatan jenengan jika intinya ini kepala GPAN pusat, nah, ibaratnya gitu. Jika BPH atau partner Anda tiba-tiba menghilang, upaya pendekatan Anda ini tentunya vital ya. Misalnya partner Anda ini juga nggak satu visi dengan kepala, itu bagaimana upaya pendekatannya seperti itu agar satu visi kembali untuk bersama-sama untuk menggandeng regional-regional yang ada. Mungkin kiranya seperti itu, Kak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waktu masih tersedia sekitar 50 detik, Kak. Baik, insya Allah sudah cukup, Kak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan terakhir dari Kak Muhammad Ikhlas Darmawan. Kepada calon nomor urut 2, waktu 3 menit untuk menanggapi pertanyaan dari calon nomor urut 1. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari calon nomor 2, Mas Ikhlas. Terkait upaya pendekatan apa sebagai Ketua GPAN Pusat nantinya apabila ada BPH atau timnya yang tiba-tiba menghilang. Dari saya pribadi, untuk mendekatkan kepada tim atau rekan kerja di sebuah organisasi ini perlu adanya rasa kepedulian, yang mana kita jangan menunggu waktu luang untuk mengerti
antara satu sama lainnya, tapi luangkan untuk mengerti satu sama lain. Nah, bila mana ada lost contact dari tim yang bekerja sama dengan kita, alangkah baiknya kita meluangkan waktu untuk pendekatan kepada anggota tersebut. Nah, dalam meluangkan waktu, kita juga harus berupaya sepenuh tubuh dan sepenuh jiwa, yang mana kita bisa ada dalam berbagi ceritanya dia, lalu kita juga bisa memberikan solusi untuk masalah yang dia kelola. Nah, sepenuh jiwa ini kita juga bisa menghadirkan diri kita ataupun tim lainnya untuk saling memberikan solusi dari permasalahan tim yang menghilang itu tadi. Nah, berlaku sepenuh tubuh dan sepenuh jiwa ini sekiranya tidak sulit, tapi kita harus juga membiasakan untuk meluangkan waktu itu tersebut. Jadi, bila mana dari tim atau rekan kerja yang menghilang tadi bisa kita rangkul untuk kita lakukan pendekatan yang lebih intens. Dari saya, sekian. Terima kasih. Waktu masih tersedia sekitar 30 detik, Kak. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih atas pemaparan jawaban dari pertanyaan terakhir. Terima kasih kepada semua audiens dan panelis kita. Terima kasih juga kepada calon ketua GPAN periode 2022-2023. Bagaimana teman-teman sekalian, setelah para calon memaparkan visi misi, sudah terbayang kalian akan memilih siapa? Baik, jangan lupa untuk pemungutan suara akan diadakan pada tanggal 20 Januari 2022. Nantinya setiap regional hanya punya hak suara 10. Jika anggota regional kurang dari 10 orang, maka semua anggota memiliki hak penuh dalam pemungutan suara. Untuk link pemungutan akan kami bagikan pada tanggal 19 malam hari. Sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, mari kita on kamera untuk sesi foto bersama atau dokumentasi. Untuk tim dokumentasinya bisa on mikrofon agar teman-teman audiens bisa tahu. Oke. Debat hari ya tidak ada yang gang, mantap, sukses, ketua yang terpilih yang terbaik gitu. Baik teman-teman, untuk on kamera sepertinya masih banyak yang belum on kamera. Untuk dokumentasi pada malam hari ini. Untuk si dokumentasi bagaimana? Apakah sudah? Masih banyak yang belum on cam ini, Mas.
Baik. Baik, akan saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Sudah? Sudah, Kak. Ganti pose L. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk calon yang terpilih nantinya sukses selalu. Semoga dapat mengembangkan GPAN menjadi yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.